Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat ke-27 dan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu, dan bacakanlah ma uhiya, apa yang diwahyukan, apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Ini Muhammad ya, padahal Nabi Muhammad. Apa yang diwahyukan kepadamu. Min kitabi rabbika. Min berupa, yakni kitabi rabbika, kitab pemeliharamu, kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi. La mubaddila, tidak ada pengganti, tidak ada yang mengubah, yang mengganti li kalimatihi, untuk kalimat-kalimatnya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab artinya kata ya. Kalimatun artinya kata. Kalimat artinya satu kalimat gitu. Walan tajida, dan kamu tidak mendapati. Walan tajida, dan kamu tidak mendapati, tidak akan mendapati. Min dunihi, dari selainnya, selain Allah, selain Rabbmu itu, multahada, tempat berlindung. Ya, multahada ay malja'an, tempat berlindung. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab Allah, kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada penggantian, tidak ada pengubahan pada kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Walan tajida, dan kamu tidak mendapati min dunihi, dari selainnya, selain Allah itu, multahadan, tempat berlindung. Tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. 27 selesai. 28. Wasbir, dan bersabarlah. Wasbir, dan bersabarlah. Nafsaka, dirimu. Sabarkan dirimu, nah gitu ya. Bersabarlah dirimu, ma'a, bersama alladzina, orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka menyeru, mereka berdoa kepada rabbahum, pemelihara mereka. Bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu sore. Pagi dan sore. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah, memanggil Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajhahu, mereka menginginkan wajhahu, wajahnya. Wajahnya maksudnya keridhoannya. Mereka menginginkan keridhaan Allah. Wala ta'tu ainaka anhum, dan janganlah kamu
melampaui batas dengan kedua matamu, anhum dari mereka. Ini ala tujawizuhum binadrika ila ghairihim. Melampaui batas ini maksudnya memalingkan pandanganmu dari melihat mereka ke melihat orang lain, gitu kan. Tutajawizhum binadrika ila ghairihim min abna'i dunya. Jangan kau palingkan pandangan kamu pada selain mereka dari kalangan anak-anak dunia, min abna'i dunya. Jangan kau palingkan pandangan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Zina itu memang perhiasan, bukan zina ya. Zina tapi zinatun. Zina itu artinya perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia. Wala tutik, dan kamu jangan menaati, jangan kau taati. Wala tutik, kamu jangan menaati man, orang yang aghfalna qalbahu. Aghfalna, kami lalaikan, kami Allah lalaikan qalbahu, hatinya. Kami jadikan lalai hatinya. Lalai dari apa sih? An dzikrina, dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami, mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a, dan dia mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Wa kana amruhu, dan adalah urusannya itu. Wa kana, dan adalah amruhu, urusannya, perkaranya, furuton, sia-sia. Furuton, sia-sia atau hancur ya. Ini ya, ayat doyaan wahalakan. Doya itu tersia-siakan, halakan, hancur. Furuton itu sia-sia, hancur. Wasbir, dan sabarkan nafsamu, nafsaka dirimu, maaf bersama alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa, memanggil, menyeru Tuhan mereka, melihara mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhahu, mereka menginginkan wajahnya, menginginkan keridhoannya, keridhoan Allah. Wala ta'tu ainaka anhum, dan jangan kau palingkan kedua pandangan matamu itu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu ingin mendapatkan perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu, kamu juga jangan mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Hatinya jadi lalai. Lalai dari apa sih? An dzikrina, dari mengingat kami, dari ingat kepada kami. Hatinya lalai, lalu wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuton, dan adalah urusannya itu apa? Sia-sia. Hancur, binasa. Urusan orang yang tadi sudah tidak ada sisanya, hancur, binasa. Di dunia masih ada mungkin, tapi di akhirat sudah tidak ada lagi. Maksud dan tafsir ayat, Allah memerintahkan Rasulnya untuk membacakan Al-Quran yang dia wahyukan kepada beliau. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Jadi salah satu tugas beliau itu adalah tilawah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, gitu kan ya. Jadi membacakan. Lah karena tugasnya itu membacakan, ya Al-Quran itu dibaca gitu, diwoco. Tilawah itu, tala yatlu itu beda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u itu sekedar baca, tapi kalau tala yatlu itu membaca sambil merenungkan maknanya. Yang kita disuruh itu tilawatul Quran, bukan cuman yaqra'ul Quran. Yaqra'ul Quran juga iya, tapi yang lebih tepat adalah talayatlu, membaca dengan merenungkan maknanya, mudeng maknane gitu.
Oh, bahasa Arab aku ora mudeng, makanya belajar. Itu loh ya, belajar sinau gen dadi mudeng. Wong itu bisa dipelajari kok. Bukan ilmu yang sulit-sulit itu ya, enggak juga kok. Bisa. Buktinya kita sudah mengadakan training khatam Quran ya. Dulu 3 bulan, sekarang diperpanjang jadi 2 tahun karena lebune seminggu pisan. Dulu tiap hari gitu, ngaji dari pagi sampai sore ngaji dalam 2 hari 1 juz selesai. Orang dino 1 juz, dino setengah juz. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya pakai istirahat apa habis sesi pertama istirahat, nanti sesi kedua istirahat lagi, sholat zuhur, makan siang, nanti mulai lagi sampai menjelang asar jam 1 sampai jam setengah 3 ya mesti istirahat atau sholat asar, lalu habis asar jam 4 sampai jam 5 teruskan lagi gitu. Itu dalam dalam 3 bulan, dalam 2 bulan bahkan selesai 30 juz. Itu pesertanya itu yang paling muda ada yang usia berapa itu? 14 tahun atau 15 tahun. Yang paling sepuh, paling tua usia 70 tahun. Itu ya bisa mengikuti gitu loh ya. Artinya sudah kita buktikan. Ya tentu berkurang berlebih ora kok ape podo nggih mboten nggih. Ada yang lebih cepat menyerap, ada yang agak kurang, tapi bisa mengikuti itu bisa, asal bisa baca Quran saja, bisa baca Quran dengan lancar, tidak harus bagus sekali enggak, yang penting baca Quran bisa lancar, bis itu tahu bahasa Indonesia itu saja, bisa nulis bahasa Indonesia, insya Allah bisa. Syaratnya cuma 2 itu, bisa baca Quran, dan bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Itu ya, bisa baca Latin, bisa baca bahasa Indonesia itu, tidak buta huruf itu bisa selesai. Ya juga dibacakan, merenungkan membaca sambil merenungkan maknanya. Jadi salah ya dulu. Maka kepada kita juga kita sekalian ini, kita juga mau Quran gitu loh. Orang sekedar ngaji saja, tapi belajar sambil juga dibaca Qurannya itu. Seberapa ya, sekuat kemampuan masing-masing tentunya. Aku sedina iso sak lembar Quran bolak-balik ya bagus. Saya bisa 2 lembar bagus. Sisa 1/4 juz, bisa setengah juz ya bagus. Bisa 1 juz. Lalu komunitas odot itu ya, odot. One day one juz itu. Bikin komunitas itu nanti sampai saling mengingatkan, wis 1 juz rung kowe dina iki. Arep entek lho dina niki, gitu ya diingatkan. Bagus ya, lebih dari itu juga bagus, cuman paling cepatnya itu 3 hari khatam, jangan 1 hari khatam. 1 hari khatam kakean gitu ya. Jadi 3 hari khatam berarti 1 hari 10 juz, jadi sehari maca 10 juz. Kalau 1 juznya itu dibaca lancar setengah jam, berarti 10 juz itu 5 jam maca Quran gitu ya. Ya tentu tidak ngedur nggih mboten nggih. Jadi setengah jam setengah jam gitu ya, 1 atau berapa gitu. Itu gitu kalau mau 3 hari, enggak ya 7 hari, enggak ya 10 hari, enggak 15 hari, enggak ya 30 hari gitu. Itu khatam Quran itu. So orang sasi ra iso, ya orang sasi rasa ya 3 sasi gitu ya. Nah ya aja ngantek Ramadannya lagi khatam ya kebangetan artinya. Ramadan khatam pisan, bar kuwi saka awal tekan Sya'ban iki belum khatam lah ya, janganlah ya, dipercepatlah itu, dipercepat ya, perlu agak dioyake gitu loh ya. So, khatamnya mau Ramadan tok. Ramadan khatam kok Sya'ban akhir lagi khatam gitu lah ya. 11 bulan berarti suwe banget nih. Ya agak dipercepat dikit, agak dibanyakkan baca Qurannya itu. Belum bisa lancar ya belajarlah sinau maca Quran biar lancar begitu ya. Sudah. Kemudian yang kedua, tidak ada pengganti pada kalimatnya. La mubaddila li kalimatihi. Ya, la mubaddil li kalimatihi. Tidak ada penggantian pada kalimatnya. Ini kalau sebagian mufasir menerangkan ya, At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari menerangkan
maknanya adalah tidak ada penggantian pada ancaman Allah yang dia sampaikan dengan kalimatnya. Allah kan sudah menyampaikan ancaman, nanti kalau ada orang melanggar akan dihukum begini, akan dimasukkan ke dalam neraka, itu kan ada ancaman gitu. Itu tidak ada penggantian kepada pemaksiat dan penyelisih kitabnya. Orang yang memaksiati kitab Allah dan menyelisih kitab Allah itu tidak ada penggantian itu. Sampai kapanpun ya akan dihukum oleh Allah. Tidak ada penggantian. Jadi ganti sing wong kafir mlebu swarga, enggak mungkin. Ya, tetap tidak ada penggantian. Orang kafir masuk ke dalam neraka. Walan tajida min dunihi multahadan, dan kamu tidak dapati selain Allah itu tempat berlindung, tempat lari, pengubah atau pengurus, pemimpin. Ini ya, ditafsirkan dengan sejumlah makna ini. Multahadan, walan tajida min dunihi, ini multahadan. Multahid itu tempat berlindung. Allah tidak akan mengubah kalimatnya, artinya orang yang kafir, yang menentang, yang melanggar aturan tetap akan diazab. Kalau dia tidak bertobat, ya, sampai matinya nggak tobat akan diazab. Sedangkan kalau Allah mengazab itu tidak akan ada yang bisa lari, tidak ada tempat lari, berlindung, tidak ada, gitu loh. Jadi pasti terjadi. Makanya cara untuk bisa selamat, ya jangan melanggar, jangan jadi orang kafir, jangan memaksiati Allah, gitu ya. Biar tidak diazab. Jangan menantang, nanti azablah situ, saya akan lari. Nggak bisa lari. Walan tajida min dunihi multahadan, tidak ada tempat melarikan diri dari Allah, tidak ada. Mau lari kemana? Semuanya milik Allah. Apabila Rasul tidak membacakan Quran, maka beliau tidak akan mendapatkan tempat berlindung dan dari siksa Allah. Juga sama Rasul juga gitu. Maka Rasul juga punya kewajiban baca Quran. Padahal beliau kan raiso moco tau ya, tidak bisa baca kan, umi kan. Tapi karena hafal, ya, diperdengarkan sekali, beliau langsung hafal dan tidak lupa. Maka beliau bisa membacakan Al-Quran itu. Membaca itu bisa an dzohril ghaib, maksudnya hafalan, bisa juga dengan membaca dengan matanya melihat. Itu dua-duanya namanya membaca. Ta'alayat lu itu, ya. Tidak harus moco. Wujudnya mushaf itu enggak. Zaman dulu malah enggak ada mushaf kan. Zaman Nabi itu kan ada larangan menulis wahyu karena khawatir tercampur dengan hadis. Pernah ada larangan begitu. Jadi gimana ya, dihafalin. Quran didengarkan dari Nabi itu dihafalke. Hafal ya. Maka ada sahabat-sahabat yang dikenal sebagai pembawa Quran, hamalatul Quran. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas gitu ya, itu. Orang-orang yang hafal Quran, memahami Quran dan tahu ayat-ayat yang diturunkan itu. Mereka hafalan banyak waktu itu, tidak cuma orang-orang itu, ada banyak. Zaid bin Sabit salah satunya ya. Kewajiban pembacaan atau penyampaian Al-Quran ini termaktub pada ayat-ayat yang lainnya. Salah satunya salah duanya ini. Surat Al-Maidah ayat ke-67. Maidah itu surat yang kelima, ayatnya ayat ke-67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, balligh, sampaikanlah, bertabliglah, gitu ya, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran ini, mir rabbika, dari Tuhanmu, pemeliharamu. Fa in wa in lam taf'al, maka jika kamu tidak melakukan itu, tidak menyampaikan Al-Quran itu, fama ballaghta risalatahu, maka kamu belum menyampaikan amanah risalah Allah ini, belum. Dakwah tapi tidak membacakan Quran pada mereka, tidak menyampaikan Quran, nah berarti belum menyampaikan itu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah itu menjagamu, melindungimu dari banyak orang manusia, ya, dari kejahatan mereka. Allah melindungi kamu dari kejahatan mereka, maka sampaikan Quran ini.
sampaikan Quran itu ya. Kemudian surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 58. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi, sesungguhnya zat yang farada, mewajibkan, 'alaika, kepadamu, Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Itu laradduka, sungguh akan mengembalikan kamu. Dia akan mengembalikan kamu ila ma'adin, ke tempat kembali. Tempat kembali ya akhirat. Artinya apa? Artinya kalau kamu tidak menyampaikan Quran, maka zat yang Allah yang mewajibkan kamu menyampaikan Quran itu akan mengembalikan kamu ke akhirat. Nanti akan disuruh tanggung jawab gitu loh. Kamu diberi amanah Al-Quran, mudeng, orang mau sampaikan, itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Makanya kita juga begitu ya. Kita harus ngaji gitu nih, punya kewajiban menyampaikan loh. Nah, gitu. Punya kewajiban menyampaikan. Menyampaikan tidak harus di majelis kayak seperti sekarang ini, enggak gitu. Sampaikan pada orang, ngomong-ngomong gitu ya, sampaikan gitu loh. Pada putranya, anaknya, pada istrinya gitu kan. Sampaikan, tidak harus mulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, harus begitu, tidak harus, sampaikan aja lisan gitu. Dakwahnya gitu ya, sampaikan kepada orang. Karena itu ilmu itu disampaikan ya, supaya berkah. Jangan dipek dewe, jangan. Ilmu itu diberikan pada orang tidak hilang kok ya. Kan beda kalau orang berinfak harta, itu kan hartanya zahirnya berkurang lah ya, zahirnya. Walaupun hakikatnya kan tidak, cuman zahirnya berkurang. Tapi kalau ilmu kan enggak. Disampaikan pada orang lain, dia tetap punya ilmu kok, enggak hilang ilmunya, kan gitu tuh. Pak guru gitu ya, Pak guru nopo matematika, ulang muridnya jadi pintar matematika, apa guru jadi bodoh? Kan ya enggak, ya tambah pintar malah gitu. Semakin sering mengajar, semakin pintar dia, karena ilmunya semakin kuat dalam apa benaknya, dalam ingatannya gitu. Sampai guru-guru zaman dulu ya, atau guru zaman sekarang, guru zaman dulu nek mulang gitu tuh nganggo buku, wis apal gitu loh ya, apal banget. Sak ayat, soalnya barang apal gitu. Jadi dikira-kira gitu, nanti hasilnya semuanya. Nanti kayak guru fisika misalnya ya, guru fisika zaman dulu, zaman saya sekolah dulu itu. Gini, ini ada apa benda dilemparkan dalam jarak sekian itu dia ngitung dulu gitu. Semene, bar kui jaraknya semene, bar kui terus ya sekarang sampai ke tempat itu kecepatan sekian, sampai ke tempat itu berapa waktunya, nah itu sampai di sini titik ini berapa waktunya, itu sambil ngira-ngira. Jadi ketika orang jawab itu sekian Pak, salah gitu, bisa ngerti gitu, karena apa angkanya dibuat pas gitu, terdetek pas gitu, hasilnya sebenarnya gitu. Dan itu tuh bisa saking apale ya, soal-soalnya itu dihafal lagi, paham, bukan cuma hafal tapi paham, sehingga diotak-atik itu bisa gitu ya. Itu kalau guru. Nah kita juga gitu kan, punya ilmu disampaikan pada orang kan tidak hilang ilmunya, wah tambah gitu. Maka ya sampaikanlah kepada orang. Nah ya, ini tentang ayat yang ke-27. Berpindah kita ke ayat ke-28. Rasul diperintahkan untuk bersabar, duduk semajelis bersama orang-orang yang rajin berzikir, mengingat Allah dengan ikhlas. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkan dirimu itu duduk bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka menyeru, memanggil Allah bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini maksudnya bil ghadati wal asyi ini ora kok nek awan atau karo bengi ora lho, mboten lho nggih. Kata-kata bil ghadati wal asyi itu maksudnya sepanjang waktu gitu. Jadi kelingan Gusti Allah terus gitu. Walaupun tidak kok selalu berzikir, melafalkan lafal-lafal zikir, tidak begitu maksudnya.
Tapi dalam dia bekerja misalnya gitu, kerja ingat Allah bahwa saya bekerja ini cari nafkah yang halal, tidak menghindari yang haram. Kenapa? Karena Allah melihat saya, gitu kan? Dalam ngurusi urusan di kantor gitu kan ya. Di kantor iki nek cara rada jeli sithik aku digodhet iso iki ora ketahuan, tapi tidak berani. Kenapa? Takut kepada Allah. Lo gitu loh. Pikirnya semestinya begitu itu. Merasa diawasi oleh Allah sehingga dalam keseharian itu dia tidak melanggar aturan Allah itu. Yang sekarang sedang gegeran tentang itu loh, kuota haji itu loh ya. Jadi tuduhannya ya, nggak tahu terbukti apa nggak tahu. Tuduhannya saben uang bayar sekian sampai tak dapatnya itu per orang itu konon sampai $1.000. $1.000 ya lumayan oke gitu. $1.000 saat ini kan 16.000, 17 juta maksudnya ya. $1.000 17 juta. Wong siji ya, nek wong piro karean gitu. Padahal kuota hajinya 20.000 itu yang 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk ya plus atau yang haji khusus itu. Padahal kudune cuma 8% katanya. Jadi nek cara 20.000 gitu jano untuk emong berapa itu? 10%-nya kan 2.000 ya. Ini 8%, jadi kurang 1.800 saja dari itu. Ya, yang lainnya untuk haji yang reguler. Tapi ternyata dibagi protos 10.000 gitu kan. Itu ekeh banget. Sampai orang-orang bingung golek uang saking sok gelem mangkat saiki kita gitu ya, tawar-tawari karena sangat banyak jumlahnya. Itu fixednya jadi sangat banyak. Ada yang sini tambah suwe ngenteni ning gara-gara itu sing ini tambah suwe sing ngono tapi jawabannya banyak, ternyata segitu banyaknya lah. Itu contoh begitu nih. Itu kalau berpikirnya tahu dan nanti akan ditanya oleh Allah, ya orang-orang yang itu unarobahum bil ghadati wal asyi tadi, ya dia tidak akan berani ya. Dia neng dunia mungkin selamat, neng akhirat ya selamat itu, tidak selamat. Yuriduna wajhahu, ikhlas mencari keridhaan Allah. Jadi orang-orang ini berzikir mengingat Allah itu bukan karena golek dunia, bukan karena gen ketok wong soleh, bukan gitu, tapi lillahi ta'ala, karena Allah. Lah Rasul diperintahkan untuk bersabar satu majelis dengan mereka, karena mereka ini kebanyakannya atau malah semuanya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di nomor 6 ya, dinyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para tokoh Quraisy yang meminta Nabi supaya duduk semajelis dengan mereka, tetapi tidak mengikut sertakan sahabat Nabi dari kalangan kaum du'afa, orang-orang lemah seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khabbab bin Al-Arad, itu Ibnu Mas'ud, itu orang-orang lemah gitu. Jadi ya Muhammad bikin majelis dengan kami, tokoh-tokoh Quraisy itu orang-orang jembel rakyat jelata itu rasa melu sini-sini ngambon-amboni gitu loh, nggak mau gitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang tokoh-tokohnya itu begitu minta satu majelis khusus, tapi orang-orang rakyat jelata ini disingkirkan gitu loh, jangan bersama mereka. Saya risih dengan adanya mereka itu gitu. Lah terus Allah melarang Nabi menuruti permintaan mereka itu, jangan kamu penuhi itu dengan kalamnya yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 52 serta menyuruh beliau supaya mensabar-sabarkan diri duduk bersama kaum du'afa itu. Ya, ini coba kita lihat dulu ya di Al-An'am ayat 152 ini kan yang ini wala tatrudil ladzina yad'una ini. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-52. Ini berkaitan dengan sana nanti
Wala tatrud, dan di sini wasbir nafsaka gitu ya, sabar ngalah dirimu. 5, 2 ini ya, wala tatrud, dan janganlah kamu mengusir toroda itu, mengusir ngelungake gitu, ngakon lungo. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, kan sama tadi wasbir nafsaka ma alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Di sini wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, kamu jangan mengusir orang-orang yang menyeru Allah waktu pagi dan sore panjang hari, yuriduna wajhahu, mereka menginginkan wajahnya, keridhaan Allah. Ma alaika min hisabihim min syai'in, tidak ada atasmu dari hisab mereka dari sesuatu pun. Kamu tidak bertanggung jawab atas hisab mereka, masing-masing hisab dewi-dewi gitu. Wa ma min hisabika alaihim min syai', dan tidak juga hisab kamu itu dari bebanan mereka, enggak. Nanti dihisab sendiri-sendiri, kamu akan bertanggung jawab atas perbuatan kamu, mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka gitu loh. Kamu tidak suruh nanggung mereka, mereka tidak nanggung kamu, dewi-dewi. Ini hal penting ya. Makanya kalau kita diajak orang, dijak berbuat buruk gitu, ojo gelem, tidak mau. Kenapa? Aku ora oleh ngono ki haram. Wis to, engko sing nanggung aku. Lah kok nanggung mau ora enak itu. Dewi-dewi sok ben gitu. Lah kok kamu mau nanggung saya, kamu nanggung dosa kamu sendiri, saya tidak kuat kok nanggung dosane wong liya, gelem-gelemen itu tidak mungkin mau. Kalaupun bisa tidak mau, apalagi tidak bisa juga gitu kan. Masing-masing bertanggung jawab atas diri sendiri-sendiri gitu. Jadi saya di kampung gitu ya, di kampung ada acara kemaksiatan, terus kita ayo gen guyub melu kabeh yo. Mau aku nek maksiat aku ora gelem. Oh iki ra melu guyub lho, nek guyube dienggo maksiat aku mau. Diguyube dengan sing bermanfaat, gelem aku gitu. Nek jam maksiat ya mau. Dulu di satu tempat saya mengajar di situ ya, dari daerah luar kota Solo itu ada satu desa. Di situ itu setiap tahun sekali itu ada acara bersih sendang gitu, punya mata air gitu, terus diresiki lah. Kalau bersih sendang itu biasanya terus nanti pakai sesajen, pakai macam-macam gitu kan. Nah itu mungkin acara bareng-bareng, ayo saya ini guyub rukun bareng-bareng, nyengkuyung bareng. Nah, teman-teman kita yang ngasih ra gelem, gak. Ayan dijak bareng-bareng bangun dalan gelem, jangan yang mau haram itu, gitu kan ya. Terus diancam sama preman-premannya itu, orang-orang yang tokoh-tokohnya, pokoknya ra gelem kamplengi wae. Nah, gitu. Terus kita bantu dijogo bareng-bareng gitu. Sampai saudara kita dari Solo sini juga ikut jogo itu, karena diancam nanti pokoknya metu kamplengi gitu. Orang di ra gelem dimintai urunan gitu loh, urunan piro-piro gitu. Kita bilang waktu itu saya sampaikan, pokoknya kita jangan urun, 1 rupiah pun jangan gitu. Harusnya itu kita cegah. Nah, asal cegah ya kita cegah dengan hati. Apa itu? Jangan ikut dan memboikot, ramelu gitu loh. Itu akhirnya tidak jadi gitu. Mungkin karena takut mereka juga ya. Kita juga mengarahkan anak-anak muda, pokoknya kita dijogo wis. Kok naik kerengan gitu. Pokoknya dibelani teman kita itu. Alhamdulillah nggak jadi. Sudah akhirnya setelah tahun itu paling puncaknya itu. Selama ini gitu-gitu sampai akhirnya sejak tahun itu sudah kejadian itu, habis itu nggak pernah lagi dimintai. Walaupun acaranya tetap berlangsung sampai sekarang ini. Cuman sekarang acaranya bongso dangdutan gitu loh, dangdutan terus campur sari gitu tuh katanya ya. Ya di situ itu di sendang di mata airnya itu gitulah. Orang malah sudah diresmikan sama pemerintah kabupaten, pemerintah daerahnya itu jadi agenda tahunan gitu. Tapi ya sudah tidak, yang kita tahu sudah tidak lagi ada acara-acara yang itu, tapi acaranya jadi malah begitu maksudnya acara. Tapi kita tetap tidak ikut dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain, jangan ikut acara begitu itu, acara kemaksiatan somelu gitu ya. Contohnya tadi ya begitu keadaannya. Makanya karena nanti dewi-dewi loh ini, ma'alaika min hisabi ma'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai'. Dewi-dewi, maka kita menyelamatkan diri kita saja. Kalau jarak gelem ya wis. Fatatrudahum fatakuna minadz dzalimin. Kamu mengusir mereka, maka kamu menjadi orang-orang yang zalim. Kalau kamu mengusir mereka gara-gara ingin memberi tempat untuk orang-orang kafir Quraisy ini tadi,
orang-orang kaya yang merasa jijik nek delok wong melarat-melarat itu tadi, begitu keadaannya. Sekarang kita lihat sababun nuzulnya ya, sababun nuzul, sebab turun surat Al-An'am ayat 52. Tadi kan kaitannya dengan Al-An'am 52 ya. Kahfi 727 ini dengan Al-An'am 52. An Sa'din dari Sa'ad qala, dia berkata, kunna ma'an nabi, kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sittata nafarin, 6 orang. Saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin nabi, maka orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang musyrik? Utrud haula'i, usirlah mereka itu. Mat Muhammad kuwi diusir kuwi wong ora-ora kuwi. La yajtariuna alaina, supaya mereka tidak berani melawan kami. Orang melawan kami lagi gitu. Qala, Sa'ad berkata, wa kuntu, dan aku itu aku wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, dan seorang laki-laki dari Hudzail, tidak disebutkan namanya ya, wa Bilal, dan Bilal, wa rajulani, dan 2 orang lagi yang lastu usamihima, aku tidak menyebut namanya. Pokoknya salah satunya Ibnu Mas'ud sendiri, Ibnu Mas'ud, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Bilal, lalu 2 orang lagi. Ini konon Ammar bin Yasir termasuk di sini, konon ya, di sebagian sirah, tafsirah disebutkan Ammar bin Yasir ikut di situ. Ammar bin Yasir. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah ayyaqa, maka terjadi, terjatuh, ada muncul fi nafsi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu masya Allah ayyaqa, apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Maksudnya Rasul itu berpikir, apa ya apa kan lu ngose ngogen wong kafir gelem teko gitu loh. Jadi sudah apa istilahnya, tertarik untuk begitu, menerima tadi tawarannya. Baiklah, kowe sing wong-wong niki kamu pergi dulu ya, saya tak ngomong sama orang kafir ini dulu gitu. Sudah begitu, fahad dasan nafsahu, lalu beliau sudah berkata kepada dirinya sendiri, maksudnya berkata diri mau menerima mereka ya, terbersih dalam hatinya begitu. Lalu Rasul akan berbicara pada diri beliau sendiri, tak usir aja lah mereka ini, gen lu ngosek, gen iso ngomong karo wong kafir ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Itu ayat 52 surat Al-An'am tadi. Terus selanjutnya tadi di surat Al-Kahfi ayat 27 ini tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, coba usir, wis ta ora diusir, terus sabarno saiki awakmu, sabarkan dirimu dengan mereka, orang-orang yang menyeru Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah, sepanjang hari menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya ini di Sahih Muslim, kalau mau dicek Sahih Muslim, Kitabul Fadhail Sahabah, hadis ke 2413, 2413 atau hadis ke 46. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri itu bukan termasuk kalangan orang-orang jelata, dia itu orang Quraisy, tapi teman-temannya kan orang-orang yang bekas budak ini, maksud itu juga bukan bekas budak, tapi dia melarat gitu loh, miskin, gaweane itu angon wedhus itu, terus angon wedhus terus dapat hasil dari angon wedhusnya itu kan, dibayar orang untuk angon wedhus itu, maka dia sering dilecehkan oleh para orang-orang kafir Quraisy itu. Bagi wong melarat itu tak kemaki mlebu Islam barang dilok-lokne gitu. Oleh ketahuan kowe tak kampleng kowe gitu kan sama Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Itu Abdullah bin Mas'ud ya. Tapi kalau Bilal memang bekas budak kan. Bekas budak lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar gitu. Disiksa sama Umayyah sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Pelajaran dari ayat, sebagai pewaris Nabi, ulama mewarisi tugas Nabi. Ini mengajarkan Al-Quran. Ulama itu kan warasatul anbiya ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Di hadisnya Muslim Tirmidzi. Kalau tidak salah di Sunan Tirmidzi itu. Ulama itu pewaris para nabi, maka ya mewarisi tugasnya Nabi, namanya pewaris Nabi. Warasatul anbiya. Abu Dawud ada juga ya, Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud di 3641 ini. Hadis 3641. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan para nabi itu lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu memang mewariskan dinar dan dirham, enggak. Mereka itu warasul ilma, mewariskan ilmu. Warisannya Nabi itu bukan uang, bukan dinar dirham, bukan. Dinar itu uang emas ya, dirham uang perakan. Tapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil dengan bagian yang penuh, yang sempurna. Gitu. Dengan kaitannya dengan orang yang mencari ilmu ini kan ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Orang nyari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menempuh jalan menuju ke jannah. Itu yang di Abu Dawud. Kalau yang di Sunan Tirmidzi begini, innal ulama warasatul anbiya, sama juga ya. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Nah, kalau orang punya ilmu, dia harus mengajar. Jadi mengajar itu kebutuhan dia, bukan kok kewajiban dia ya, kebutuhan dia, bukan kebutuhan orang yang diulang, enggak. Yang diulang juga butuh, tapi dia sendiri punya ilmu butuh ngulang. Punya ilmu kok kudu disimpen tok, salah loh gue. Punya ilmu disampaikan gitu. Ya sinau nang pondok bertahun-tahun disampaikan pada orang, itu jangan cuma di pek dewe saja. Dewi nggak disampaikan pada orang, akhirnya orang kan nggak tahu loh. Nek Coro Al-Ghazali sebenarnya bukan Al-Ghazali, ada orang yang lain tapi dikutip oleh Al-Ghazali. Orang itu kan ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya berilmu gitu loh. Nah, kita lihat saja di Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan ketemu. Nah ini ya, Khalil bin Ahmad namanya itu. Khalil bin Ahmad ini di kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Al-Ghazali terkenal itu. Bukan Imam Ghazali dari Islam, bukan loh nih. Al-Ghazali ini Al-Ghazali dari Khurasantana, dari daerah Timur Tengah sana. Khalil bin Ahmad berkata, ar-rijal itu arba'atun. Orang manusia itu terdiri dari 4 macam. Rijal, orang-orang itu terdiri dari 4 macam. Macam pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa yadri? Orang yang tahu, orang yang punya pengetahuan dan dia tahu kalau dirinya itu tahu gitu loh. Wong alim, ulama, punya ilmu tapi dia paham kalau dirinya itu berilmu gitu. Maka fadzalika alim, ya kan diterangkan kan, fadzalika alim, maka dia itu adalah orang alim, ulama. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Seorang alim punya ilmu, tahu kalau dirinya itu punya ilmu, maka dia mengajar, maka dia menunjuki orang, kan gitu toh. Wong punya ilmu, Anda nih wong mulang wong, maka fattabi'uh, ikuti dia, ikutilah dia. Ikuti orang itu tadi karena dia berilmu.
Jenis pertama ya, orang jenis pertama. Jenis yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Sing sare ngusik nggih. Nah, bangun dulu. Geser tempatnya, geser sampingnya gitu biar bangun ya. Yang ngantuk-ngantuk gitu. Ini wis rampung kok niki, ditinggal rampung. Jadi orang yang yadri, dia itu tahu, punya ilmu, tapi wala yadri annahu yadri. Orang mudeng nek dhek ngerti gitu loh. Ini yang saya katakan tadi, wong sinau yang pondok, lulusan pondok, ora gelem mulang ngopo, ora iso apa-apa piye wong wis biyen sinau mesti iso kamu kan itu ya, mesti bisa. Bukan tidak bisa, kamu tidak tahu kalau kamu bisa gitu. Maka fadzalika naimun, ini loh orang tidur gitu. Orang tidur itu gitu, orang turu gitu. Maksudnya orang itu tidak tahu kalau dirinya itu paham, sehingga tidak mulang, tidak ngejak orang berbuat baik gitu. Padahal dia punya ilmu, dua ilmu, neng orang ngerti nek dia dua ilmu. Terus apa yang harus kita lakukan? Fa'aikiduhu, bangunkan dia, tangi, ulang gitu loh, tangi. Maksudnya suruh ngajar, karena dia punya ilmu loh. Dua ilmu tapi tidak tahu kalau dirinya berilmu. Saya dulu waktu di Jogja awal-awal itu kita kan salah satu teman kita ya orang sekolah di sekolah Islam juga ya, sekolah di Al-Islam SMP SMA itu ya di Al-Islam itu kan, terus ya mau dijak ngaji gitu, terus awalnya aku mau iso toh coba wae, ternyata ketika ngaji gitu mau coba kitab malah dia pinter gitu, memang iso gitu loh ya. Ya udah tidak bingung menghadapi begitu karena dia bisa, cuman masalahnya karena tahu tidak ngaji itu tidak ngerti nek dia bisa maca gitu loh. Kitab Bunda itu bisa ini wacana ini teori-teori yang sudah pernah ada pada benaknya itu muncul lagi gitu loh. Memang orangnya punya kecerdasan dan itu berarti itu dibangunkan, tangi ya kamu ngajar gitu nih, kamu punya ilmu kok gitu toh. Itu jenis yang kedua menurut Khalil bin Ahmad ini ya. Ini dikutip di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tidak berilmu, tidak tahu ilmu, tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ngerti nek dhek iki bodoh gitu loh, paham. Aku ki wong bodoh. Jadi aku kudu sinau. Fadzalika mustarsyid. Maka orang itu adalah orang yang butuh ditunjuki, perlu ditunjuki, minta petunjuk dia itu. Fa'arsyiduhu, maka tunjukilah dia. Orang itu orang yang tidak tahu, tapi dia tahu dirinya tidak tahu, sehingga gelem ngaji, gelem belajar. Maka ulangan itu, kamu ajar dia, gelem sinau loh, kan gitu tuh ya. Maka kalau ada orang mau belajar, terus ngomong sing do iso kira ada pernah gelem ulang, dosa itu, berdosa. Orang yang punya ilmu ora gelem ulang dosa gitu loh. Maka kita juga gitu nggih, duwe ilmu diulang nek ngono nek sing diulang. Kalau kita bisa kita ajari. Kenapa? Karena kalau enggak dosa kita, ilmu ora disampaikan gitu ya. Lah yang terakhir, yang keempat, yang ketiga ya. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini yang paling jelek gitu. Orang yang tidak tahu, ora ndek ilmu ning dhek ora ngerti nek dhek ora ndek ilmu gitu loh. Rumangsa nek duwe ilmu, kan angel itu. Kandhani malah ngeyel. Aku ndek ilmu kok, padahal ora ndek ilmu gitu. Jadi apa istilahnya ulama-ulamaan itu lagi, ulama-ulama orang ulama tenanan gitu. Jadi wong sinaune wong sekolah dipsik nama sedang satu lagi Meta atau LGBT chat GPT dulu gitu ngomong kayak gitu, terus jadi ulama mudeng mau rasa mudeng ya enggak lah. Orang untuk tahu itu butuh belajar, sinaune suwe gitu kan ya. Makanya orang gitu mungkin ya bisa jawab ya, kalau buka itu AI itu bisa jawab ya, tapi kan pemahamannya sebatas itu saja kan. Nah, itu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang begini ini kata menurut Khalid bin Ahmad, fadzalika jahilun, itu adalah orang jahil, farfaduhu, maka kamu tinggalkan dia, tolaklah dia, ditinggal ditolak, aja diapa-apake. Jadi mau diapake, mau dikandani, daerah mau ngerti kok. Kandani niki lho nggih, carane ngatur soh ngaten iki. Aku lho ngerti ini Bang kowe. Kowe udah mulai kan kowe salat le, malah ngeyel ya wis. Kandani ngeyel nggih pun nggih, tinggalkan saja, enggak usah diteruskan, nanti kita patuh jadinya.
kandhani ngene iki riba ngene iki haram. Haram piye aku wis nglakoni ngene tahun-tahun haram. Gampang men muni ngono lah ya. Wis ora gelem ya wis itu. Tinggalkan saja. Ini kalau jadi orang yang keempat ini celaka dia gitu kan, karena dia tidak tahu tapi dia tidak paham kalau dirinya tidak tahu. Baik, bersabarlah bersama orang-orang beriman yang miskin, jangan merasa risih, jijik gitu kan. Kadang-kadang kan orang gitu ya, janganlah, kita sabar-sabar ke. Ancahku sing iki nek anu kok ambune ra enak ya, golekno minyak wangi apa piye gitu loh ya. Itu kok ono kelambi apa kan harusnya gitu toh, bukan malah oh ngono toh. Sih ambune ra enak, jangan gitu. Dikandani gitu nggih, dikandani sing apik. Aku jane ya pengen iso ambu enak ning kamu ki wah di kelambi sing apik tak tukokne piye. Nah gitu loh ya. Tukokne diuruni gitu. Liyane urunan gitu ku kelambi sing apik kan iso dienggo ngaji. Saya begitu. Nanti minyak wangi, golek minyak wangi tukokne kan gitu kan. Caranya begitu, bukan kok menunggu itu tidak, jangan. Yang ketiga, jangan berhubungan dengan siapapun hanya berlandaskan harta duniawi, jangan ya. Termasuk dengan menjual pembeli juga gitu nih, kita usaha. Ini enek uang pelanggaran kita, tapi dia itu maaf mungkin orangnya itu orang Islam ning gene maksiat lah. Kalau kita bisa ingatkan, kita ingatkan, coba maksiat niku ora apik. Tidak baik gitu, sampaikan gitu. Gelem ra gelem urusan dia, tapi kita sampaikan karena dia berhubungan dengan kita. Di sebagian orang, sebagian ulama itu ngomong begini malah. Jadi ada berjual beli dengan orang itu, dia bilang, saya ini ulama, saya itu punya ilmu. Lah jenengan kok kenal saya tapi kok enggak tahu Quran itu jenengan rugi gitu. Kenapa rugi dong? Saya itu ngajar Quran gratis kok. Tawari gitu ya. Sinau Quran tak ulang gratis, nek gelem kamu punya majelis di sini gitu. Kamu kenal saya, berhubungan jual beli dengan saya, kamu tidak paham Quran itu kamu rugi. Saya menyampaikan dengan gratis, tidak bayar, gitu kan? Artinya diajak begitu supaya tahu Al-Quran, gitu nih. Sebagian ulama menempuh cara begitu untuk orang-orang yang berhubungan dengan dia, tidak dibiarkan gitu saja, tapi dikandani, diajari dengan ajaran yang baik, diajak untuk mau kepada kebaikan ini. Salah satu tugas Rasul adalah membacakan Al-Quran kepada umatnya. Ini ada banyak ayat ya. Kita lihat saja langsung di surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat yang kedua yang biasa dibaca oleh khotib kalau pas Jumatan itu ya. Surat yang ke-62, ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwa dia allazi zat yang ba'atsa fil ummiyin, mengutus fil ummiyin di kalangan orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf, rasulan minhum, seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini ya, tugasnya rasul kan, bacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, disucikan hatinya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu as-sunnah, sunnah Nabi, pemahaman dari kitab. Wa ingkanu, dan sungguh adalah mereka itu min qablu, sebelum mendapatkan pelajaran ini, sebelum diajari Quran ini, lafi dhalalim mubin, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Belum dibacakan Quran, mereka itu sesatnya itu nyata gitu. Makanya ini tugas Rasul yang membacakan ayat-ayat pada mereka. Lah nanti karena Al-Quran itu mukjizat ya, maka bacaannya juga mengandung daya ijaz, daya untuk mengalahkan yang lain. Ada kemukjizatan di situ. Wong dibacaane Quran gitu tuh akan mendapatkan kebaikan gitu loh. Kan ada tuh eksperimen sosial namanya ya, sosial eksperimen gitu. Orang-orang barat mau cari di YouTube itu kan ada tuh. Orang-orang bereksperimen
memperdengarkan Quran kepada orang yang lewat di jalan raya gitu, di mall-mall, di mana di luar negeri. Jadi kalau mau cari di YouTube ada ya. Jadi orang-orang Islam dia bawa headset gitu sama HP-nya disiapkan murotal itu, terus orang lewat ditawari mau enggak mendengarkan sesuatu dari HP saya ini setengah menit saja atau 1 menit saja, minta waktunya 1 menit tak perdengarkan, mau enggak? Oh ya mau, terus dipasangkan headsetnya itu kepada dia, terus di setel nih murotal gitu. Reaksinya macam-macam gitu, ada yang ketok serius ngrungokne, ada yang sempat kayak mau nangis ada gitu. Terus setelah selesai ditanyai, gimana Anda tadi mendengarkan apa? Tidak tahu, saya tidak tahu maknanya, tapi kok menurut saya itu suatu yang mendalam gitu loh, perkataan yang cukup dalam, saya terenyuh gitu. Dia bilang gitu, padahal ini orang kafir sama sekali tidak pernah dengar Quran gitu loh. Ya memang ada daya mukjizatnya, daya ijaznya gitu. Nah, barangkali mau nyoba nih, barangkali gitu. Yang di gitu, mau enggak ini rumahnya ini gitu. Orang-orang sana, orang-orang barat sana kan mungkin tidak pernah sama sekali rumahnya Quran ini belas belum tahu gitu. Karena mungkin orang-orang sibuk ya, ibu buka YouTube ya bangsa yang dia perlukan kan, bukan yang itu. Nah dengan itu ternyata ada yang kemudian masuk Islam dengan itu, dulu orang itu ini agama apa ini, agama Islam itu kayak apa, kayak gini terang nih gitu, terus ilmu Islam. Jadi memang dia tujuannya dakwah gitu, dakwah dengan cara begitu di setel kayak murotal yang ada itu, korek yang ada itu, siapapun dia dibacakan itu di setel kayak gitu, diperdengarkan. Kalau nyetelnya banter-banter kan mungkin ganggu yang lain ya. Kalau pakai headset itu di rumah DE sendiri, rungu DEDW, dan di syuting bagaimana reaksi dia gitu. Ada yang sampai nangis, ada yang merasa tertarik, dan yang lain sampaikan ini Quran, ini kitab sucinya orang Islam. Kalau kamu tertarik, silahkan datang ke Islamic Center sana nanti dibacakan Quran gitu ya. Ada yang seperti itu diajak di luar negeri sana ya. Wallahu alam. Jadi walhasil ini tugas kita itu ya kita tadi yatul alaihim ayati, itu bedanya dengan yu'allimuhum, dibaca nese terus diajarkan Quran itu, diajarkan diulang kayak kita ngaji sekarang ini, diajarkan Al-Quran isinya kayak ngene iki lho, wis dibaca kita nggih, terus diulang nih Quran itu kepada orang lain. Begitu yang seharusnya dilakukan oleh ulama warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Baik, ini waktunya sudah mepet, barangkali ada yang bertanyakan sebelum saya akhiri, nanti bisa dicek sendiri ya ini. Tidak ada. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.